Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Rian Arthur, Magister Pendidikan, selaku dosen pengampu mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Vina Lestari dengan nomor induk mahasiswa 1503620063, Prodi S1 Pendidikan Teknik Bangunan, Fakultas Teknik. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas untuk ujian tengah semester dengan judul Analisis Strategi Pembelajaran dengan Model Pendekatan pada Mata Pelajaran Ilmu Ukur Tanah. Yang pertama adalah latar belakang. Strategi pendidikan merupakan perencanaan apa yang akan kita lakukan atau serangkaian yang akan kita capai mengarah pada tujuan pendidikan. Strategi pembelajaran digunakan oleh tenaga pendidik untuk mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Salah satu model pembelajaran dengan model pendekatan pada peserta didik yang dapat mengaitkan mata pelajaran dengan kehidupan sehari-hari adalah pembelajaran ikuiris, di mana pendidik membimbing peserta didik dengan cara melakukan kegiatan pertanyaan awal dan mengarahkan pada suatu diskusi. Karena di sini guru bukan satu-satunya sumber informasi belajar, guru merupakan salah satu sumber belajar yang memberi peluang bagi siswa agar dapat memperoleh pengetahuan atau keterampilan melalui usaha sendiri, dapat mengembangkan motivasi dari dalam dirinya, dan mengembangkan pengalaman untuk membuat suatu karya. Di sini di SMK mempunyai 3 jenis mata pelajaran yang digolongkan menjadi pelajaran normatif, adaptif, dan produktif. Dari ketiga golongan mata pelajaran ini, golongan mata pelajaran produktif merupakan mata pelajaran yang menuntut siswa agar mempunyai pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang merupakan bekal bagi para siswa nantinya untuk dapat diterapkan dan dikembangkan dalam dunia kerja. Mata pelajaran produktif dikembangkan sesuai dengan program keahlian yang diselenggarakan. Salah satu mata pelajaran produktif yang ada di sekolah menengah kejuruan adalah mata pelajaran ilmu ukur tanah. Materi cara menghitung luas area pada peta dengan cara sederhana. Mata pelajaran ini sendiri lekat kaitannya dengan pengukuran. Ilmu ukur tanah merupakan mata pelajaran untuk mengetahui tentang cara menghitung biaya dan menyelenggarakan konstruksi bangunan dengan baik. Model pembelajaran apa sih yang cocok untuk mata pelajaran ilmu ukur tanah? Yang pertama, ada model pembelajaran discovery learning. Model pembelajaran discovery learning berakar dari paham konstruktivis atau konstruktivisme. Teori konstruktif ini menyatakan bahwa siswa harus menemukan sendiri dan mentransformasi informasi secara kompleks, mengecek informasi baru dengan aturan-aturan lama dan merevisinya apabila aturan-aturan ini tidak lagi sesuai. Konstruktivisme merupakan akar atau dasar dari psikologi kognitif yang mengatakan bahwa anak-anak belajar dari hasil pengalamannya. Model instruksional kognitif yang sangat berpengaruh ialah model dari Jerome S. Bruner yang dikenal dengan nama discovery learning. Discovery learning merupakan dasar dari inquiries dengan konstruktivis sebagai landasan dalam memecahkan masalah, di mana siswa menggunakan pengetahuan yang sudah ada sebelumnya untuk menarik fakta dan menghubungkannya dengan informasi baru. Model Great Discovery Learning dapat disimpulkan sebagai pembelajaran yang menempatkan guru sebagai fasilitator dan instruktur guna mengarahkan siswa untuk dapat menemukan konsep dan prinsip sendiri.
dengan permasalahan yang diajukan guru dan cara pemecahannya juga ditentukan oleh guru, seperti dengan melakukan eksperimen, diskusi, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada mode pembelajaran Predict, Observe, Explain. Ilmu ukur tanah merupakan mata pelajaran survei dan pemetaan terdiri atas materi dan teori. Materi teori dan praktik. Kegiatan pembelajaran diharapkan berpusat pada siswa. Mode pembelajaran Predict, Observe, Explain adalah praktik lapangan yang akan dilakukan atau didemonstrasikan atau disebut Predict. Pengamatan terhadap kegiatan praktek lapangan atau demonstrasi yang dilakukan yaitu atau bisa disebut observe. Yang terakhir, mencoba melakukan dekonstruksi hasil demonstrasi atau percobaan dan menjelaskan mengapa hal tersebut terjadi, yaitu bisa disebut explain. Model pembelajaran Predict, Observe, Explain dapat membuat siswa lebih aktif dalam bertanya dan dapat mengurangi kesalahpahaman siswa dalam menangkap materi, sehingga siswa juga akan lebih lama dalam mengingat suatu konsep karena melakukan pengamatan secara langsung. Salah satu media yang dapat digunakan untuk membantu siswa belajar mandiri dan bisa meningkatkan kemampuan siswa dalam menganalisis soal adalah lembar kerja siswa yang berbasis drill of logic. Drill of logic ini merupakan suatu teknik yang dapat diartikan sebagai suatu cara mengajar siswa melakukan kegiatan praktek di lapangan. Siswa memiliki ketakasan dan keterampilan lebih tinggi dari apa yang dipelajari. Mode pembelajaran ini merupakan salah satu pendekatan mengajar yang melibatkan siswa mencari serta mengalami secara langsung di lapangan. Siswa dapat menemukan sesuatu atau konsep materi secara logis. Mata pelajaran ini tidak hanya menuntut siswa menguasai teori saja, tetapi juga keahlian siswa dalam menguasai alat dan melakukan praktik pengukuran di lapangan. Siswa hanya diberikan job sheet untuk melakukan praktik secara langsung di lapangan. Berikut adalah contoh job sheet yang diberikan. Selanjutnya ada literasi informasi. Dalam penerapan dua mode pembelajaran di atas, ada literasi informasi yang sangat penting sebagai pembelajaran dalam mengambil keputusan secara logis, kritis, berdasarkan informasi yang berasal dari sumber yang tepat. Kemudian, kemudahan dalam akses informasi cenderung semakin sulitnya mencari informasi yang dibutuhkan. Untuk meningkatkan hasil belajar yang diperlukan, kemampuan literasi informasi seperti perumusan masalah, strategi pencarian informasi, lokasi dan akses, pemanfaatan informasi, sintesis, dan evaluasi yang diukur menggunakan model The Big Six Skills. Selanjutnya ada susunan sintak pembelajaran. Yang tahapan itu ada 6. Yang pertama ada sintaks, peran guru, dan aktivitas peserta didik. Yang pertama ada menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Untuk peran gurunya menjelaskan tujuan pembelajaran, materi, prasyarat, memotivasi, mempersiapkan peserta didik. Untuk peserta didiknya, peserta didik mengetahui tujuan, prasyarat pembelajaran. Yang kedua, mendemonstrasikan pengetahuan dan keterampilan. Peran guru di sini mendemonstrasikan keterampilan atau menyajikan informasi tahap demi tahap. Aktivitas siswa itu peserta didik memahami materi yang diberikan guru. Yang ketiga ada pengorganisasian siswa untuk belajar secara individu, mandiri, ataupun kelompok. Peran guru mendorong peserta didik untuk mengumpulkan informasi dari suatu masalah, menyelesaikan masalah, dan mengawasi peserta didik. Di sini aktivitas peserta didik berdiskusi dan membagi tugas dari job sheet. Yang keempat, ada
Memberi pelatihan individual maupun kelompok belajar. Peran guru di sini mengawasi dan membantu peserta didik dalam jalannya praktik di lapangan. Aktivitas siswa, peserta didik melakukan kegiatan praktik di lapangan. Yang kelima, ada analisis dan evaluasi proses pelatihan dalam pembelajaran. Peran guru di sini membantu peserta didik dalam mengevaluasi terhadap hasil praktik dan memberi masukan. Aktivitas siswa di sini peserta didik menyusun laporan hasil praktik yang sudah dilakukan. Yang keenam, memberi umpan balik. Peran guru di sini memberikan feedback dalam bentuk penghargaan dan nilai. Aktivitas siswanya di sini peserta didik melakukan tes lisan, tertulis, ataupun tanya jawab. Berikut kesimpulan dan saran. Kesimpulan hasil presentasi yang saya jelaskan di atas yaitu terdapat 3 ranah yang diidentikan dengan hasil belajar siswa yang meliputi 3 aspek, yaitu aspek kognitif, aspek efektif, dan psikomotorik. Salah satu aspek kompetensi dalam tujuan kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah menengah kejuruan adalah aspek keterampilan, yaitu psikomotorik. Psikomotorik berhubungan dengan hasil belajar pencapaiannya melalui keterampilan skill sebagai hasil dari tercapainya kompetensi pengetahuan. Pada kompetisi dasar, mata pelajaran teknik pengukuran tanah sudah memberikan kesempatan pada siswa untuk mengembangkan keterampilan dengan gerakan fisik dengan kemampuan gerakan-gerakan dasar pada level manipulatif presisi dan artikulasi. Keterampilan dikembangkan untuk dikuasai siswa dalam kompetensi pengukuran tanah hanya sebatas kerja tepat dan kerja utuh. Siswa belum mengembangkan keterampilan psikomotorik pada level keterampilan kerja refleks yang meliputi efektivitas kerja tinggi. Untuk meningkatkan hasil belajar siswa dibutuhkan komunikasi instruksional guru yang baik dalam proses pembelajaran seperti menggunakan bahasa dan kata yang mudah dipahami, menggunakan suara yang keras dan dapat didengar ketika mengajar, memberi motivasi dan aspirasi kepada siswa, menggunakan media pembelajaran dengan efektif, dan membangun presisi yang baik bagi siswa. Dengan menggunakan 2 model yang saya jelaskan tadi, yaitu model pembelajaran discovery learning dan model pembelajaran predict, observe, explain yang dapat diterapkan dalam pengajaran di SMK. Saran, strategi dan model pembelajaran yang sudah dipaparkan di atas dapat diterapkan dalam mata pelajaran ilmu ukur tanah sebagai strategi dan media pembelajaran konvensional di sekolah. Menurut saya, model pembelajaran yang sudah dipaparkan di atas dapat sangat membantu guru dalam mengoptimalkan kegiatan pembelajaran siswa di SMK. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.